Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran fikih kelas 8 kali ini, kita akan membahas tentang haji dan umroh. Sebelum kita membahas tentang haji dan umroh, kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu sedekah. Dalam kisah muwafaq yang diceritakan oleh Ibnu Umar memberi hikmah betapa sedekah bisa lebih baik dari haji dalam kondisi tertentu. Dalam fatwa kontemporer, Yusuf Qaradawi menulis pintu-pintu amal sunnah untuk memperoleh kebaikan itu banyak dan luas. Allah pun tak akan mempersempitnya. Meski haji dan umroh masuk dalam salah satu rukun Islam yang kelima dan ibadah dengan kandungan pahala yang berlipat ganda, bukan berarti tidak ada amal lain yang tak bisa kita kerjakan. Jadi, bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Untuk manfaat ibadah haji dan umroh sendiri itu diantaranya ada meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kualitas di dalam beribadah, memunculkan sifat yang sabar, melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan dakwah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi haji dan umroh ini diantaranya peserta didik mampu menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umroh, menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji, mengidentifikasi dalil dan hukum haji, dan menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tahukah kalian apa itu haji? Salah satu rukun Islam yang kelima ini melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Berbeda dengan rukun Islam yang lainnya, ibadah haji membutuhkan persiapan mental dan fisik yang dilaksanakan di tempat yang disucikan Allah, yaitu kota Makkah al-Mukarramah, di mana kota kelahiran manusia suci, yaitu Nabi Muhammad SAW. Haji merupakan amal ibadah yang paling utama karena menyangkut amalia harta dan fisik. Ibadah haji memang tidak diwajibkan bagi setiap muslim karena ibadah ini memerlukan biaya. Haji menurut bahasa atau lughat memiliki arti al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji ini ialah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat dilaksanakannya wukuf di padang Arafah. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang pertama kali menerima perintah Allah SWT untuk menunaikannya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq, yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Adapun dalil dan hukum haji, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim.
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Adapun hukum mengerjakan ibadah haji, hukumnya fardu ain, yaitu sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Kita memasuki syarat wajib dan sah haji. Syarat haji adalah perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Nah, syarat haji ini ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib haji antara lain Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan istitoah. Nah, istitoah ini berarti kuasa atau mampu melaksanakannya. Yang dimaksud dengan kuasa atau mampu ini yaitu sehat jasmani rohani, memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan, adanya kendaraan yang diperlukan, aman dalam perjalanan, dan bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Sedangkan syarat sah haji yaitu Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Selanjutnya ada rukun haji, yaitu amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan amalan yang lain walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Nah, rukun ibadah haji itu ada 6. Pertama, ihram. Kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga ada tawaf. Yang keempat ada sa'i. Yang kelima ada tahallul. Yang keenam ada tertib. Selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji ini tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Amaliyah yang termasuk wajib haji ini ada 7, yaitu berihram sesuai mikotnya, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh Aqobah, melontar jumroh Ula Wusta dan Aqobah, dan menjauhkan diri dari larangan ihram, dan yang terakhir ada tawaf wada. Selanjutnya ada sunnah haji. Sunnah haji yaitu yang pertama, mendahulukan haji daripada umroh, mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, memperbanyak membaca talbiyah, dzikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul, mencium atau mengusap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Kalau tidak bisa, cukup diganti dengan isyarat tangan kanan. Selanjutnya ada melakukan tawaf kudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram, menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum, masuk ke dalam Ka'bah Baitullah, dan terakhir ada minum air zam-zam ketika selesai tawaf. Selanjutnya ada larangan haji. Bagi jamaah pria, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit selama ihram, tidak boleh memakai tutup kepala sewaktu ihram, dan tidak boleh memakai yang menutupi mata kaki sewaktu ihram. Untuk larangan bagi jamaah wanita, tidak boleh memakai tutup muka atau cadar, tidak boleh memakai sarung tangan. Tahukah kalian beberapa cara pelaksanaan manasik haji, macam-macam haji? Nah, ada 3 cara melaksanakan manasik haji.
Yang pertama ada haji tamattu, yang kedua ada haji ifrad, dan yang ketiga ada haji qiron. Haji tamattu itu mengerjakannya umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam. Yang kedua ada haji ifrad. Haji ini mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian umroh. Nah, seseorang yang melaksanakan haji dengan cara ini tidak diwajibkan bayar dam atau denda. Yang ketiga ada haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Adapun tata urutan pelaksanaan haji, yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumroh Aqobah, tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul kedua, mabit di Mina. Selanjutnya pengertian umroh. Tahukah kalian apa itu umroh? Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridha Allah SWT. Ibadah ini sering disebut juga dengan ibadah haji kecil. Umroh terbagi menjadi dua, yaitu umroh wajib dan umroh sunnah. Umroh wajib yaitu yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji, yaitu bulan-bulan haji. Umroh wajib ini disebut juga dengan umroh nazar. Yang kedua ada umroh sunnah yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki atau perempuan yang mampu. Untuk umroh kedua, ketiga, dan seterusnya hukumnya sunnah. Syarat rukun wajib umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji, sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Syarat umroh ini meliputi Islam, balik, berakal sehat, bertikah, istita'ah, dan mampu. Sedangkan rukun umroh itu ada 5. Ihram, niat memulai mengerjakan ibadah umroh. Tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan wajib umroh ini ada 2 macam, yaitu niat ihram dari miqat dan meninggalkan dari segala larangan umroh. Niat ihram dari miqat apabila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Sedangkan untuk meninggalkan dari segala larangan umroh sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji. Tata urutan pelaksanaan ibadah umroh. Melakukan ihram dengan niat umroh dari miqat makan yang telah ditentukan. Yang kedua, masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali sekali putaran, yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Yang ketiga, selesai tawaf dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Sofa dan Marwah dihitung 1 kali. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Selesai sa'i dilanjutkan tahallul. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul juga menandai selesainya. Nah, untuk rangkuman dari ketentuan haji dan umrah ini, haji merupakan ibadah tahunan yang besar yang Allah syariatkan bagi para hambanya, mempunyai berbagai manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Dan di antara hikmah ibadah haji ini adalah mengikhlaskan seluruh ibadah, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga, dapat terbukanya wawasan, menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin, saling mengenal dan saling menasihati, serta yang terakhir mempelajari agama Allah SWT. Jadi cukup sekian penjelasan untuk materi fikih haji dan umroh.
Jangan lupa untuk kalian mendiskusikan materi sesuai bagian kelompoknya dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Dan yang terakhir ini kita bersama-sama mempraktekkan cara haji dan umroh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.